Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, kita awali informasinya datang dari cryptopotato.com. Nah, di sini cukup mengejutkan ya untuk informasinya bahwa peretas Ronin ini telah memindahkan 625 juta US dollar yang dicuri ke jaringan Bitcoin guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, bahwa beberapa waktu yang lalu Ronin atau lebih tepatnya bridging Ronin ini ya, pada jaringan Axie Infinity ini telah terjadi peretasan, dan bahkan bisa dibilang peretasan kemarin itu sebagai peretasan terbesar di dunia DeFi guys, atau Decentralized Finance. Oke, kita langsung aja ke informasinya. Informasi ini keluar pada tanggal 21 Agustus 2022 ya, jadi masih update. Jadi di sini peretas menggunakan protokol REN dan beberapa pertukaran kripto terpusat untuk memindahkan dana ke blockchain Bitcoin. Peretas Ronin telah mentransfer aset curian dari Ethereum ke jaringan Bitcoin menurut temuan baru oleh penyelidik dan pengembang blockchain Light Zero. Ingatlah bahwa setelah peretasan jembatan Ronin ya, atau bridge Ronin pada bulan Maret kemarin ya, para penyerang ini memindahkan USDC dan Ethereum senilai 625 juta US dollar ke mixer kripto berbasis Ethereum, Tornado Cash, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacak pergerakan dana. Tapi Tornado bukanlah akhir, karena para peretas mengambil langkah lebih jauh ya dalam mengaburkan transaksinya. Light Zero mengatakan dia telah melacak dana yang dicuri dan memperhatikan bahwa penyerang telah mentransfer semua aset ke protokol Bitcoin menggunakan jembatan jaringan dan beberapa pertukaran kripto. Dan di sini ada tweet ya dari Light Zero yang menyebutkan bahwa aku sudah melacak dana yang dicuri di jembatan Ronin. Saya perhatikan bahwa peretas Ronin telah mentransfer semua dana mereka ke jaringan Bitcoin. Sebagian besar dana telah disetorkan ke mixer atau chip mixer Blender. Dan utas ini akan menggambarkan prosedur analisis pelacakan. Nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk utasnya atau Twitternya ya. Kemudian penyelidik blockchain menemukan bahwa setelah peretas menarik dana dari Tornado Cash, mereka mengirim sekitar 6.250 Ethereum atau setara dengan 20,7 juta US dollar ke bursa terpusat atau central exchange guys, seperti Binance, Huobi, dan FTX sebelum mengirim dana ke Blender Crypto Korea Utara. Pada bulan Mei, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyetujui alamat Blender, mencatat bahwa mixer kripto membantu peretas Ronin dalam memproses lebih dari 20,5 juta US dollar dari dana yang dicuri. Menariknya, Light Zero menyatakan bahwa sebagian besar alamat Blender yang disetujui digunakan oleh peretas Ronin untuk menerima dana setelah menarik diri dari Central Exchange. Setelah uang itu, penyelidik mencatat bahwa total dana yang ditarik dari bursa berjumlah 20,72 juta US dollar guys, konsisten dengan tuduhan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Peretas mengkonfirmasi sisa aset menjadi REN BTC menggunakan 1inch atau Uniswap. REN BTC dibungkus atau di-wrap Bitcoin di jaringan Ethereum yang didukung oleh protokol REN. Karena REN memungkinkan pergerakan nilai antar blockchain, para peretas dapat menjembatani atau bridging aset mereka ya dari Ethereum ke jaringan Bitcoin. Setelah itu, para peretas mengirim sebagian besar dana ke mixer kripto seperti chip mixer dan Blender. Mereka mentransfer dana ke chip mixer sebelum menarik sebagian ke Blender. Dalam menyimpulkan utas Twitter, Light Zero mengatakan bahwa mereka saat ini itu bekerja untuk menganalisis peretas, meskipun mereka percaya itu akan lebih kompleks. Informasi selanjutnya datang dari Cointelegraph.com dan ini masih di seputar peretas ya. Dan memang belakangan ini banyak banget peretas-peretas yang melakukan aksinya. Dan kali ini peretas ini mengeksploitasi bug yang ada pada Zero Day untuk mencuri Bitcoin dari ATM guys. Nah ini cukup mengerikan juga ya. Kita baca informasinya. Jadi pabrikan Bitcoin yaitu General Bytes ini servernya disusupi melalui serangan Zero Day pada 18 Agustus kemarin yang memungkinkan para peretas itu menjadikan diri mereka sebagai admin default dan mengubah pengaturan sehingga semua dana akan ditransfer ke alamat dompet mereka. Wow, mengerikan ya. Jadi jumlah dana yang dicuri dan jumlah ATM yang disusupi belum diungkapkan, tetapi perusahaan telah mendesak operator ATM untuk memperbarui perangkat lunak mereka.
Peretasan itu dikonfirmasi oleh General Bytes pada 18 Agustus kemarin yang memiliki dan mengoperasikan 8.827 ATM Bitcoin yang dapat diakses di lebih dari 120 negara. Perusahaan ini berkantor pusat di Praha, Republik Ceko, yang juga merupakan tempat pembuatan ATM Bitcoin. Pelanggan ATM Bitcoin dapat membeli atau menjual lebih dari 40 koin. Kerentanan telah hadir sejak modifikasi peretas memperbarui perangkat lunak CES ke versi 2020/1208 pada 18 Agustus. General Bytes telah mendesak pelanggan untuk menahan diri dari menggunakan server ATM General Bytes sampai mereka memperbarui server mereka ke patch release 20.22.0725.22 dan 20.22.05.31.38 untuk pelanggan yang menjalankan 20.22.05.31. Pelanggan juga disarankan untuk mengubah pengaturan firewall server mereka ya, sehingga antarmuka admin CES hanya dapat diakses dari alamat IP resmi. Sebelum mengaktifkan kembali terminal, General Bytes juga mengingatkan ya pelanggan untuk meninjau setelan kripto selling mereka dan untuk memastikan bahwa peretas tidak mengubah pengaturan sehingga dana yang diterima akan ditransfer ke mereka dan bukan pelanggan. General Bytes menyatakan bahwa beberapa audit keamanan telah dilakukan sejak dimulai pada tahun 2020 dan tidak ada yang mengidentifikasi kerentanan ini. Kemudian bagaimana serangan itu terjadi? Tim penasihat keamanan General Bytes menyatakan di blog bahwa peretas melakukan serangan kerentanan zero day untuk mendapatkan akses ke server aplikasi kripto atau CES perusahaan dan mengekstrak dana. Server CES mengelola seluruh operasi ATM Bitcoin yang mencakup pelaksanaan pembelian dan penjualan kripto di bursa dan koin mana yang didukung. Perusahaan percaya peretas memindai server terbuka yang berjalan pada port TCP 7777 atau 443, termasuk server yang dihosting di pelayanan cloud General Bytes sendiri. Dari sana, para peretas menambahkan diri mereka sebagai admin default di CES bernama JB dan kemudian melanjutkan untuk mengubah pengaturan buy dan juga sell sehingga setiap kripto yang diterima oleh ATM Bitcoin akan ditransfer ke akun peretas. Informasi ini juga dilansir di harian theblock.co ya, bahwa peretas ini mencuri dari klien yang melakukan setoran di ATM Bitcoin. Jadi seorang peretas mencuri dana kripto dari pelanggan yang melakukan penyetoran di mesin ATM General Bytes Bitcoin menurut sebuah nasihat yang diterbitkan minggu ini. Peretas memodifikasi pengaturan kripto dari mesin dua arah ya dengan pengaturan dompetnya dan pengaturan alamat pembayaran yang tidak valid. Kata perusahaan itu dalam sebuah nasihat yang diterbitkan Kamis kemarin. Blipping.computer pertama kali meliput berita tersebut. Penyerang dapat membuat pengguna admin dari jarak jauh melalui antarmuka administratif CES melalui panggilan URL pada halaman yang digunakan untuk instalasi default di server dan membuat pengguna administrasi pertama, kata pernyataan itu. Perusahaan menerbitkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menerapkan perbaikan keamanan yang dipublikasikan di situs webnya. Dikatakan bahwa dalam beberapa audit yang telah diselesaikan sejak tahun 2020 belum mengidentifikasi kerentanan ini. Serangan itu terjadi pada hari ketiga setelah perusahaan secara terbuka mengumumkan fitur bantu Ukraina ya di ATM-nya, kata penasihat itu. Perusahaan tidak merinci ya berapa banyak orang terpengaruh oleh peretasan itu atau berapa banyak kripto yang dicuri. Perusahaan itu tidak segera tersedia untuk berkomentar ketika dihubungi theblock.co. Informasi selanjutnya ini datang dari dunia NFT ya guys. Seperti dilansir di harian bitcoinist.com bahwa Bored Apes approaching mass liquidation on BandDAO. Jadi NFT Bored Ape ini mendekati likuidasi massal guys di BandDAO. Akibatnya apakah ini akan menghancurkan seluruh pasar NFT? Kita baca dulu artikelnya. Jadi sejumlah besar NFT Bored Ape Yacht Club atau yang biasa disebut dengan BAYC ya, ini mendekati likuidasi pada platform pinjaman BandDAO. NFT Bored Ape ini beresiko dilikuidasi karena harga dasar atau floor price-nya itu ya turun lebih dari 50% sejak tertinggi sepanjang masa kemarin. Jadi BandDAO ini merupakan platform yang meminjamkan pinjaman Ethereum kepada pengguna dengan jaminan NFT dan umumnya pengguna dapat memanfaatkan hingga 30-40% dari harga dasar token non sepadan yang mereka pasang di platform. Namun, jika harga dasar ya dari koleksi digital yang dimaksud turun ke tingkat tertentu, maka platform secara paksa menempatkan token untuk dilelang. Tingkat likuidasi ini ditentukan oleh faktor kesehatan dari pinjaman yang didukung NFT. Ketika nilai metrik ini turun di bawah 1, token secara otomatis masuk ke status perlindungan likuidasi 48 jam di mana pemilik dapat memilih untuk melunasi hutang dan mengklaim
kembali tokennya. Jika pengguna gagal melunasi pinjaman, token yang tidak dapat dipertukarkan dilelang dan penawar tertinggi akan dapat mengklaimnya. Sekarang apa yang terjadi pada Bored Apes ini adalah bahwa banyak pemegang BAYC atau Bored Ape itu ya telah meminjam Ethereum menggunakan layanan pinjaman BNDAO, dan sejumlah besar pengguna ini berada pada resiko likuidasi saat ini karena harga dasar floor price-nya itu telah turun ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Seperti yang ditunjukkan oleh daftar peringkat faktor kesehatan BNDAO, sejumlah besar utang yang didukung BAYC ini hampir mencapai di bawah ambang 1. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ini adalah harga dari NFT BAYC. Nah, ini cukup drastis ya penurunan dari harganya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih detailnya. Jadi seorang analis di Twitter telah menyarankan ya bahwa kemungkinan konsekuensi dari likuiditas BAYC ini dapat menjadi kehancuran seluruh pasar NFT. Ketika pinjaman Bored Ape dengan nilai faktor kesehatan mendekati 1 ini mulai turun, maka likuidasi yang dihasilkan akan mendorong harga pasar lebih rendah lagi, guys. Ini berarti lebih banyak utang yang didukung BAYC akan ditarik ke dalam likuidasi. Dengan cara ini, likuidasi dapat mengalir bersama dan merusak seluruh ekosistem Bored Apes Yacht Club. Seperti yang ditunjukkan oleh analis, volume bulanan di OpenSea, pasar paling populer untuk token yang tidak dapat dipertukarkan, ini telah berada pada level terendah selama 12 bulan baru-baru ini, guys. Ini adalah grafiknya, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Jadi volume ini cukup rendah sehingga seluruh pasar NFT dapat merasakan efek cascading ya oleh likuidasi besar pinjaman Bored Apes di PanderDAO. Dan memang ya, untuk hype dari NFT sekarang ini lagi turun, bahkan tidak hanya di NFT aja, dan ini pun meranggap ke game-game berbasis NFT, guys, khususnya untuk play to earn kayak gitu ya. Dan sekarang itu lagi turun semuanya, makanya tidak heran kalau harga dari NFT meskipun itu Bored Ape tetap aja akan turun juga karena terkena imbasnya juga ya, guys. Oke, kita lanjut ke informasi keempat, yaitu datang dari cryptoglobe.com. Nah, di sini diinformasikan bahwa kolaborasi hebat antara IOG dan Cardano SPO membuat semua orang merasa sangat percaya diri tentang hard fork Facil yang akan datang. Pengujian oleh operator kumpulan saham Cardano SPO dalam testnet campuran simpul baru yang dibuat oleh IOG pada hari Jumat 19 Agustus tampaknya menunjukkan bahwa kandidat rilis 1.35.3 baik untuk digunakan, dan tersisa hanyalah setidaknya 75% SPO untuk mengupgrade node mainnet mereka ke versi ini. Di bawah ini adalah rekap singkatan ya dari peristiwa yang terkait dengan pengujian rilis 1.35.3 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ini didasarkan pada informasi di Twitter dan video fantastis oleh Adam Weisberg yang merupakan pengembang Android serta SPO Blue Cheese Steakhouse. Minggu lalu beberapa anggota komunitas ya, termasuk Adam Dean yang merupakan mantan SPO serta salah satu pendiri Buffybot Publishing dan Andrew Weisberg yang menyatakan keinginan mereka untuk mengujian lebih lanjut dari rilis 1.35.3 yang memperbaiki cacat kritis yang ditemukan dalam rilis 1.35.2. IOG benar-benar menguji rilis 1.35.3 dan merasa bahwa SPO harus memutakhirkan node mainnet mereka ke rilis ini sesegera mungkin sehingga Facil tidak tertunda lebih jauh. Masalah dengan rilis 1.35.2 adalah bahwa dalam kondisi tertentu, main fee buruk, ia akan menerima transaksi yang tidak valid, guys. Dan kabar baiknya adalah keduanya merilis 1.35.1 yang sekitar 60% SPO berjalan di mainnet pada pukul 18.10 waktu UTC pada 21 Agustus kemarin. Dan kandidat rilis Facil 1.35.3 ini yang merupakan versi terbaru dari Cardano Node perangkat lunak telah menolak transaksi yang tidak valid dengan kesalahan biaya yang terlalu rendah. Anggota komunitas yang peduli ini merasa bahwa harus ada testnet publik baru yang mensimulasikan lingkungan node campuran yang ada di mainnet. Lebih khusus lagi, mereka ingin memastikan bahwa node yang menjalankan rilis 1.34.1, 1.35.2, dan 1.35.3 dapat hidup berdampingan dan bahwa setiap transaksi main fee yang buruk yang diterima oleh node yang menjalankan rilis 1.35.2 tidak akan disebarkan ke menambah node di jaringan Cardano, guys. Sebagai hasil kerja keras dari anggota komunitas ini, IOG dan anggota komunitas lain yang tertarik, sebuah testnet publik baru yang disebut Mix
atau YOLOnet, tergantung pada siapa Anda bertanya, meskipun yang terakhir tampaknya lebih populer ya, dan adalah dibuat pada 19 Agustus dan SPO mulai menjalankan pengujian mereka di lingkungan Node campuran ini. Tangkapan layar di bawah ini berasal dari video YouTube Washburn dan ini menunjukkan rencana pengujian yang dibuat oleh komunitas. Nah, ini nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk screenshotnya dari Washburn ini guys. Dan sejauh ini banyak SPO telah menggunakan testnet baru ini guys, dan mereka melaporkan bahwa semuanya baik-baik saja. Pada hari Senin 21 Agustus, acara Fossil Hard Fork Combinator atau HCF diperkirakan akan berlangsung di testnet ini. Dan jika seperti yang diharapkan semua orang tidak ada masalah, tampaknya sangat mungkin bahwa SPO yang belum ditingkatkan ke rilis 1.35.3 di mainnet akan pindah ke rilis 1.35.3. Dan tentu saja setelah 75% dari node kumpulan saham di mainnet ada di 1.35.3, maka Fossil HCF bisa terjadi. Pada 18.30 waktu UTC pada 21 Agustus, menurut Cardano Pool Tool, setidaknya 26% SPO telah meningkatkan node mainnet mereka ke 1.35.3. Dan ini tentu saja berarti ada kemungkinan besar kita akan melihat Fossil HCF di mainnet Cardano sebelum akhir bulan ini. Jadi bagaimana menurut kalian ya untuk perkembangan Cardano ini? Apakah berhasil atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!